Assalamualaikum Sobat Mata Langit kesayangan. Aku akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang masuk ke sosmed mengenai mata langit. Banyak yang belum pernah sama sekali menonton mata langit karena mereka takut horor gitu, takut kalau menyeramkan gitu. Sebenarnya mata langit itu tidak semenyeramkan yang dibayangkan, karena yang kita tampilkan adalah sebuah kisah perjalanan hidup manusia yang mendapatkan ujian dan cobaan, dan kita mencoba untuk membantu menelisik ujian itu dari sudut pandang spiritual, dari sisi gaibnya gitu. Jadi kadang nggak selalu serem sih, ada sedihnya, ada lucunya. Intinya kita edukasi gitu, edukasi tentang dunia gaib. Bagaimana seharusnya kita menghadapi gaib. Apakah gaib itu memang harus ditakuti atau sebenarnya kita nggak perlu takut. Dan kita langsung belajar dari pelakunya gitu, dari pelaku gangguan gaib yang sudah datang ke klinik mata langit dan minta tolong untuk dibantu mengurai gitu. Jadi kalau saran saya untuk yang belum pernah nonton channel YouTube Mata Langit, coba deh nonton satu episode saja dari awal sampai habis. Jangan sampai nonton sepintas lalu mengambil asumsi sendiri gitu, bahwa serem, takut, ini settingan. Sama sekali tidak ada settingan di konten kami. Saya tegaskan sekali lagi, kami tidak ada settingan sama sekali, tidak ada rekayasa, tidak ada gimmick, semuanya real, semuanya nyata. Kalau kita menghadapi pasien dan pasien itu kebetulan kalian kenal, kalian boleh langsung bertanya kepada pasien yang bersangkutan, apakah ada rekayasa dalam pengobatan kami, apakah semuanya nyata, real gitu. Dan alhamdulillah banyak juga komen netizen yang mereka kenal gitu dengan pasien yang ditayangkan hari itu. Contoh nih, ada seorang guru, dia guru olahraga yang sangat disayangi murid-muridnya, berasal dari Kebumen, namanya Pak Handoko. Kasusnya adalah dia kehilangan sebagian akal sehatnya gitu. Jadi dia melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Mungkin orang lain menganggap dia ODGJ, tapi kalau saya tidak. Saya melihat beliau sebenarnya sehat, hanya terganggu secara psikologis. Dan ternyata setelah ditelisik memang ada campur tangan bangsa gaib. Dan itu sangat menyedihkan kasusnya. Sudah dia kehilangan istrinya karena dia kan akhirnya cerai. Kemudian dia kehilangan pekerjaannya dan kehilangan akal sehatnya. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi kayak orang yang error gitu. Alhamdulillah setelah melalui proses penelitikan, kita ungkap, kita obati, kita bersihkan, dan kita pagari, langsung terlihat saat itu juga perubahan sebelum dan sesudah diterapi. Jadi Pak Handoko pas closing acara Mata Langit langsung nyambung gitu komunikasinya. Saya sendiri kadang takjub gitu dan terharu atas kebesaran Allah gitu loh. Nah, ketika tayangan itu muncul di YouTube Mata Langit, ternyata banyak respon dari netizen yang mendoakan beliau gitu. Yang membuat saya senang, ternyata banyak juga yang ada kaitannya dengan beliau. Katanya, ini guru aku, kata dia gitu. Lalu sebagai admin Mata Langit, saya memberikan jawaban untuk murid yang komen. Aku bilang gini, kamu datang dong ke beliau, silaturahmi, biar beliau semangat dikunjungi muridnya. Itu juga akan mempercepat proses penyembuhan beliau. Terus langsung terjadi komunikasi dengan netizen yang komen, iya insya Allah saya akan datang gitu. Terus ada juga yang komen, ini teman SMA saya, katanya. Wah, berarti banyak yang sayang sebenarnya sama beliau ini gitu. Ya Allah, semoga cepat sembuh ya. Panggilannya apa gitu, dok atau apa gitu. Jadi memang mereka kenal gitu. Dan apa iya mereka direkayasa? Nggak mungkin dong gitu kan. Terus ada juga yang komen begini, ya ampun,
aku kemarin ketemu di pasar katanya. Hah, aku sendiri jadi surprise itu. Alhamdulillah sudah mulai berinteraksi dengan kehidupan sosialnya gitu. Padahal yang tadinya kan pergi sendiri gitu di tempat yang tidak jelas gitu. Sedangkan ini kan ke pasar sama ibunya, diajak pergi sama ibunya. Artinya ke pasar kan berarti sedang melakukan kegiatan jual beli, terus belanja sewajarnya orang-orang normal gitu. Jadi untuk yang takut gitu nonton Mata Langit, coba diredam dulu rasa takutnya, coba nonton 1 episode aja dari awal sampai akhir. Saya pengen tahu respon dari penonton perdana ini. Apa iya seperti yang dibayangkan bahwa Mata Langit itu menakutkan, atau malah sebaliknya? Yang terjadi adalah dia terharu mungkin, atau dia tertawa ngakak karena ada makhluk gaib yang lucu. Yang jelas kami lebih mengutamakan sisi pesan moral dari setiap kasus pasien, bukan kepada keseremannya, kehororannya, maupun bukan kepada pelaku. Misalkan sakitnya ini diakibatkan kiriman seseorang, pasti kita akan sensor gitu. Andaikan nama pelakunya kesebut atau nama instansi, pasti akan kita sensor karena kita nggak fokus ke sana. Kita fokus ke pesan moral yang disampaikan oleh sosok leluhur ataupun pendamping gaib yang isinya banyak nasihat-nasihat atau petuah yang kadang membuat kita pun haru biru. Bahkan banyak juga netizen yang, aduh ini mengandung bawang banget gitu, ini apaan sih, konten misteri kok malah bikin mewek gitu. Jadi mereka setengah komplain gitu, tapi komplainnya justru membuat saya ketawa gitu. Konten misteri kok malah bikin mewek, mengandung bawang, macam-macam lah gitu. Oke teman-teman yang belum pernah nonton YouTube Mata Langit, aku harap kalian mencoba untuk nonton sekali saja dan 1 episode nonton sampai habis. Semoga mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran dari setiap episode Mata Langit. Oke, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum.